Izin Ustadz, gimana caranya membentengi dari Wahabi ini Ustadz, biar lebih kuat ahli sunnah wal jamaah? Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau ingin membentengi dari Wahabi yang aktif di kajian-kajian Ustadz Surarul Mustafa, ajak istri, anak-anaknya, tetangganya, ajak semua. Insya Allah nanti kenal Wahabi. Kalau cuma diam-diam ya repot begitu. Jangan diam-diam, harus aktif sekarang. Artinya harus belajar. Dan pesan ulama-ulama kita, zaman akhir seperti sekarang ini, sering berkumpul dengan orang-orang soleh, perdalam ilmu agama. Dan hati-hati, karena di akhir zaman ini, orang yang mengajak ke neraka jahanam itu banyak. Dan pakai bahasa Arab walaupun mengajak neraka jahanam. Dan aliran sesat di akhir zaman itu kadang-kadang tampilannya memukau. Mengapa? Hafal Quran, bacaannya bagus. Itu aliran sesat akhir zaman. Karena orang yang bacaan Qurannya bagus jarang. Malah yang bagus malah aliran sesat. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama atakhawwafu 'alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian. Rasulullah khawatir. Siapa? Laki-laki yang baca Quran. Artinya bukan cuma sekedar baca, kita semua kan baca Quran. Artinya bacaan Qur'annya itu bagus. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu wa shara ridaan lil Islam. Hingga ketika orang itu kelihatan indah karena Al-Qur'an. Qur'annya Masya Allah. Dan dia menjadi penolong Islam. Kalau penolong Islam mungkin bisa menjadi imam sholat, ngajar tahsinul Quran, ngajak orang-orang ke masjid. Bagus pada Islam. Wa yarahu illa masya Allah. Lalu orang tersebut berubah Al-Quran pada apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Al-Quran dia rubah maksudnya pada apa yang dikehendaki oleh Allah. Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahrihi. Dia melepaskan diri dari Al-Quran dan Al-Quran dia lempar ke belakang. Fasa'a ila jarihi bisayf. Lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Kalau dulu pakai pedang, sekarang pakai pistol. Waramahu bisyirki. Dia tuduh tetangganya dengan syirik. Siapa? ISIS. ISIS ini bacaan Qurannya bagus. Hafal Quran. Ngajak orang kembali pada agama, lalu umat Islam dibantai sama dia. Yang membantai orang Ahlus Sunnah di Syria, di Irak, Libya, ISIS. Dan menuduh tetangganya yang diserang itu dengan syirik. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuhuma aula bisyirki? Ar-rami amil marmi?" Hai Rasulullah, siapa dari keduanya yang paling berhak menyandang kesyirikan? Yang menuduh syirik atau yang dituduh syirik? Rasulullah menjawab, balir rami. Justru yang menuduh syirik yang paling berhak syirik. Nah, ini artinya apa? Kesimpulan dari hadis ini, Rasulullah khawatir pada orang yang Qur'annya bagus. Ini bukan berarti kalau Qur'annya bagus jelek, enggak. Kita harus bagus Qur'annya. Karenanya orang Ahlus Sunnah harus bagus Qur'annya. Mengapa? Khawatir yang bagus ini malah Wahabi semua di Pekanbaru. Jangan kalah. Rasulullah mengkhawatirkan orang Qur'annya sudah bagus, menjadi penolong Islam, indah karena Al-Quran, justru merubah ajaran Al-Quran. Ajaran Al-Quran dia buang ke belakang. Merubah apa enggak? Merubah saudara orang Wahabi. Qurannya bagus tapi Al-Quran dirubah. Kok dirubah? Orang tawasul istighatsah disyirikkan.
Dalilnya apa? Kata Wahabi dalilnya apa? Wa qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mengapa tawassul syirik? Orang-orang musyrik bilang, kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali agar berhala-berhala itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, orang yang bertawassul dengan nabi dan wali itu kan tujuannya agar dekat kepada Allah. Ini namanya merubah Al-Quran. Mengapa merubah? Orang musyrik itu memang menyembah berhala. Sedangkan orang bertawassul dengan nabi dan wali itu tidak menyembah nabi dan wali, tapi bertawassul. Tawassul bukan menyembah, karena tawassul anjuran Al-Quran, perintah Al-Quran. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Itu kan tawassul itu. Ajaran Al-Quran dirubah sama Wahabi. Mereka Qurannya bagus. Artinya apa? Hati-hati di akhir zaman. Jangan karena dia Qurannya bagus, lalu kita ikut semua pada ucapannya. Karena di akhir zaman ini termasuk kadang-kadang aliran sesat itu Qurannya indah dan bagus, militan pada Islam itu. Cuma ajaran Al-Quran dia rubah, ditahrif. Tidak diartikan dengan pengertian yang benar. Yang perlu kita hati-hati. Karenanya kita bentengi anak-anak kita, saudara-saudara kita, selamatkan dari Wahabi dan bahaya. Dan jangan enteng ya, apatis pada ini. Karena orang ini kalau punya anak disekolahkan ke lembaga Wahabi, berarti calon anak durhaka pada orang tua. Saya sering nyampaikan di mana-mana. Kalau anaknya sekolah di lembaga Wahabi, calon anak durhaka pada orang tua. Mengapa durhaka? Ini banyak kejadian di Sulawesi. Ada orang anaknya masuk SD Wahabi. Dapat 6 bulan anaknya bilang sama bapaknya, ayah ini sesat. Kenapa? Ayah ikut tahlil, sesat tuh. Dapat 2 minggu bilang lagi sama ayahnya, ayah ini kok sesat sih? Kenapa? Ayah ikut maulid Nabi, sesat itu ya. Kalau ada orang berani menyesatkan bapaknya, itu anak berbakti atau durhaka. Durhaka. Begitu ayahnya meninggal, ada orang Wahabi di Surabaya sama di Sulawesi. Ayahnya meninggal, diantar ke pemakaman. Anaknya ikut. Begitu ustadz yang ada di situ mau baca talqin, anaknya marah-marah. Gak usah dibacakan talqin. Sesat. Akhirnya keluarga dan masyarakat yang lain sepakat baca talqin. Karena sepakat baca talqin, anaknya dan 2 orang temannya pergi meninggalkan proses pemakaman itu sambil tertawa terbahak-bahak. Gak sopan saudara, gak ada adab. Ini tahun kemarin sebelum puasa, saya ngisi di Bintaro di masjid. Saya bilang, jangan masukkan anak di lembaga Wahabi, nanti anaknya durhaka. Selesai ceramah, sopir yang ngantar saya cerita, betul Pak Kiai. Kenapa? Itu Bapak Anu itu dulu membanggakan anaknya. Karena begitu masuk ke lembaga itu, rajin ke masjid, hafal sekian surat. Sekarang ini sering nangis orang tuanya. Mengapa? Ditinggalkan sama anaknya. Gak berbakti sama kedua orang tuanya. Ini ketika di dunia, setelah meninggal durhaka lagi orang Wahabi itu. Gimana durhakanya? Kalau orang Ahlus Sunnah bikin tahlilan, mendoakan orang tuanya. Kalau Wahabi gak ada tahlilan. Dari waktu ke waktu kalau Ahlus Sunnah ziarah ke makam orang tuanya. Karena anak berbakti. Tapi kalau Wahabi selalu durhaka. Gak ada ziarah ke makam orang tuanya. Ini bahayanya Wahabi. Jadi hati-hati ya dengan Wahabi. Dan hati-hatilah. Karena di akhir zaman ini kadang-kadang aliran sesat itu Qurannya bagus. Jangan dikira
Kalau Qurannya bagus itu pasti soleh, pasti baik. Kadang-kadang aliran sesat itu. Ya ada memang aliran sesat yang aneh-aneh, pakai tendik, pakai apa itu ya ada memang. Ada juga ya macam-macam lah, sama-sama ada.